Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media pembelajaran instalasi motor listrik dan instalasi tenaga listrik SMK Negeri 1 Sedayu. Kali ini saya akan membahas tentang simulasi rangkaian lembar kerja kelima pada modul sorting station yang kita pelajari ini. Pada lembar kerja 5 diberikan sebuah kondisi rangkaian sebagai berikut. Pertama, saat push button on ditekan, conveyor akan berjalan dan menggerakkan benda yang akan disortir. Yang kedua, jika sensor logam aktif dan sensor tinggi 1 aktif, maka motor pemilah 1 akan aktif. Ketiga, jika sensor logam aktif dan sensor tinggi 2 aktif, maka motor pemilah 2 akan aktif. Yang keempat, jika sensor logam tidak aktif, maka benda akan mengikuti conveyor dan masuk ke tempat penyimpanan ketiga. Dan kelima, conveyor akan berhenti apabila tombol push button off ditekan. Sehingga untuk lembar kerja kelima ini terdapat 2 penyimpanan sebagai 2 penyimpanan logam dan 1 non logam. Untuk rangkaiannya langsung saja kita rangkai pada software Silio Soft 2. Seperti biasanya kita pilih dulu new, pilih smart relay sesuai tipe yang kita gunakan, klik next hingga muncul wiring sheet diagramnya. Lalu kita coba program sesuai kondisi yang diinginkan pada modul. Programnya hasilnya akan seperti ini. Kita coba apakah sesuai dengan kondisi rangkaian yang diinginkan pada modul pembelajaran yang kita pelajari ini. Kita simulasikan, kita klikkan. Rangkaiannya seperti ini. Yang pertama, saat push button on ditekan, conveyor akan berjalan. Jadi saat PB on atau kita dalam berguna I2 ditekan atau dinyalakan, nanti motor akan berjalan. Kita coba I2 ditekan. Nah, ini bisa dilihat motor 1 akan menyala. Ya. Lalu saat motor 1 menyala, kondisi rangkaian kedua, jika sensor logam aktif dan sensor tinggi 1 aktif, maka motor pemilah 1 akan aktif. Jadi saat benda itu berjalan dibawa oleh conveyor lalu mengaktifkan sensor logam. Sensor logam ini adalah I3. Kita aktifkan I3. Nah, di sini I3 diberikan pengunci karena pada trainer benda itu tidak selalu menyentuh sensor logam. Jadi sensor logam perlu pengunci untuk nantinya dapat dideteksi apakah dia benda yang tinggi atau benda tinggi yang kedua atau rendah. Seperti itu. Jadi berikan pengunci dulu. Lalu kondisi rangkaian yang kedua ya. Jika sensor logam tinggi, logam aktif sudah, dan sensor tinggi 1 aktif, I4 kita coba untuk diaktifkan. I4. Nah, maka Q2 atau motor pemilah 1 aktif. Nah, jadi di sini untuk kondisi rangkaian yang kedua sudah terbukti rangkaiannya benar. Oke. Lalu kita coba untuk kondisi yang selanjutnya. Kita ulangi dulu dari push button off. Ya. Jika sensor logam aktif dan jika sensor tinggi 2 aktif, maka motor pemilah 2 akan aktif. Jadi misal ada benda yang dibawa oleh conveyor akan berjalan motornya, lalu sensor logam aktif, sensor logam adalah I3, kita aktifkan dulu, lalu sensor tinggi 2 aktif, adalah I5,
I5 kita coba aktifkan, ya maka motor Q3 atau motor pemilah 2 akan aktif. Nah, setelah nanti benda sudah menyampai tempat penyimpanan, bisa dimatikan motornya dengan klik I1. Seperti itu. Kondisi rangkaian yang keempat, jika sensor logam tidak aktif, maka benda akan mengikuti konveyor. Jadi saat motor konveyor aktif dan sensor logam tidak mendeteksi sama sekali, meskipun terdeteksi sensor tinggi 1 atau terdeteksi sensor tinggi 2, tetap tidak akan mengaktifkan motor pemilah karena sensor logam tidak aktif, sehingga nantinya benda akan mengikuti konveyor dan masuk ke penyimpanan ketiga. Jadi seperti itu untuk rangkaian pada lembar kerja ke-5. Sekian untuk video pembelajaran tentang simulasi rangkaian pada lembar kerja ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video pembelajaran yang lainnya.